Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kita lihat ya, sepak terjang Bjorka terus-menerus menghantam berbagai tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, plus buzzer. Rupanya Bjorka memiliki perhatian khusus kepada buzzer. Rupanya Bjorka melihat apa yang diperbincangkan oleh netizen di Indonesia. Memang apa yang dilakukan oleh Bjorka tentu itu adalah melanggar aturan, ya, melanggar undang-undang. Dan tentu itu bisa kena pasal kalau ketahuan orangnya. Tapi kalau nggak ketahuan, sulit juga barangkali ya. Dan fenomena juga ketika Bjorka, meskipun dia melakukan kejahatan lah gitu ya, tapi dianggap pahlawan. Ini kan jadi dianggapnya seperti Zorro, seperti Robin Hood gitu. Nah, terlepas dari itu semua, kita lihat juga respon-respon dari orang-orang yang dibocorkan datanya. Kita lihat seperti siapa ya, Mahfud MD, ya kan, dia kan cukup meremehkan juga tuh, sama seperti kepala BSSN. Ya, kalau Mahfud MD kan bilang nggak ada yang saya rahasiakan, silakan aja. Gitu. Dan kalau Pak Anies Baswedan juga sebetulnya dibocorkan juga datanya ya. Kalau Pak Anies tersenyum saja, kemudian bilang sayang sekali ya, datanya banyak yang salah. Luar biasa kan kalau gayanya Pak Anies nih, tetap santun, tetap rileks, tapi mengena juga gitu. Berbeda dengan buzzer. Misalkan Denny Siregar yang dia panik, kemudian malah dia menantang-nantang balik, beraninya gitu, sama saya, coba sama Anies Baswedan, pasti nggak berani. Ternyata berapa jam kemudian dibocorkan data Anies Baswedan. Anies Baswedannya sih nggak ada masalah, tapi Denny Siregarnya panik. Kenapa panik? Karena saya yakin banyak yang dia sembunyikan. Mungkin alamat rumahnya dia sembunyikan, nomor handphonenya dia sembunyikan, itu takut ada apa-apa kali ya. Nah, sama, ini kurang lebihnya sama dengan siapa, Abu Jendes. Abu Janda di kemarin kalau nggak salah ya, yang kemudian dibongkar juga oleh Bjorka. Kalau Denny Siregar panik, kalau dia murka. Ini judulnya murka. Luar biasa. Tak terima datanya disebar hacker Bjorka, Abu Janda murka. Kenapa tidak pernah menargetkan tokoh radikal? Sudah. Bjorka sudah menargetkan tokoh radikal. Siapa? Anda, Abu Janda. Wih, gambarnya luar biasa ini. Gambar orang yang sedang murka barangkali ya. Hacker Bjorka tak pernah berhenti buat ulah untuk membobol data pribadi masyarakat Indonesia. Kali ini Bjorka menyebarkan data pribadi milik seorang pegiat media sosial, Permadi Arya, atau yang dikenal dengan sebutan Abu Janda. Melalui channel Telegramnya, Bjorka membocorkan sejumlah data pribadi milik teman dari Densi alias Denny Siregar. Ada sebagian orang yang bilangnya Desi, ya. Kepanjangannya sama, Denny Siregar. Adapun data yang dibocorkan mencakup nomor telepon, nama, gender, ini sama ya, semua sudah sering kita bahas, alamat, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, agama, vaksin, nama ayah, ibu, dan seterusnya. Bjorka juga turut mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengenal Abu Janda, tapi banyak orang yang meminta dirinya untuk meretas data pribadi Abu Janda. Jadi ini sekedar pemenuhan dari permintaan siapa netizen Indonesia. Kan Denny Siregar juga pernah berespon, wih, data saya dibocorkan hebat kali ya, berarti saya terkenal sampai seluruh dunia. Kurang lebih redaksinya begitu ya. Kemudian netizen balas, iya, terkenal seluruh dunia sebagai pemecah belah umat. Begitu ya, luar biasa tuh netizen kita. Saya tidak tahu siapa orang ini, tetapi sejak banyak orang menanyakan soal Permadi Arya, ini untuk kalian. Ujar Bjorka melalui akun Telegramnya yang dikutip pada Rabu 14 September. Bjorka baru menyadari kalau Abu Janda ini merupakan sahabat dekat dengan Denny Siregar. Oh, dia baru tahu ya. Sekolah katanya ya. Keduanya hidup dari uang pajak orang Indonesia, tetapi menggunakan internet untuk memecah belah masyarakat. Lanjut Bjorka. Jadi dia melihat barangkali ya perbincangan yang ada di netizen di Indonesia, kemudian dia menyimpulkan dengan kalimat bahwa dia sama dengan Denny Siregar makan uang pajak untuk memecah belah rakyat, pada uang pajaknya dari rakyat. Nah, begitulah kira-kira yang disampaikan oleh Bjorka. Tak terima data pribadinya dibocorkan, Abu Janda langsung melakukan serangan balik di akun Instagramnya. Wah,
Nggak mau kalah kali ya. Setelah Bang Denny Siregar, Bjorka menyerang dan membocorkan data pribadi saya. Yang saya heran, kenapa Bjorka tidak pernah menargetkan tokoh radikal seperti Habib Rizik dan Habib Bahar, ujar Abu Janda. Itu pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan saya jawab. Itu tadi saya ulangi ya, karena pertanyaannya muncul lagi, saya jawab lagi dengan cara yang sama. Bjorka sudah membocorkan tokoh radikal. Kan Anda pengen dianggap tokoh ya, Abu Janda dan Denny Siregar. Ya sudah, tokoh radikal yang dibocorkan Bjorka adalah Anda, Abu Janda dan Denny Siregar. Radikal, seradikal-radikalnya karena yang Anda lakukan mengerikan sekali. Memecah belah umat, memecah belah rakyat. Saya kira pasalnya mengerikan sekali kalau ini diterapkan dengan benar ya. Padahal semua orang waras juga tahu kelompok itu tukang onar dan yang sebenarnya pencipta polarisasi. Bukan saya dan Denny Siregar. Habib Rizik, Habib Bahar, tidak ada bedanya saya kira dengan Ustadz Abdul Somad, dengan A'agim. Mereka menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang disorot adalah yang nahi mungkarnya. Kalau sedang beramar ma'ruf tidak disorot oleh publik, tidak disorot oleh Anda. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan? Anda itu nggak paham agama, Anda itu nggak paham ayat-ayat Quran, hadis, sunnah, dan sebagainya, tapi ngomongin itu terus. Tapi menuduh-nuduh radikal kepada ulama yang sedang berceramah, yang sedang berdakwah. Justru Anda pencipta polarisasi di negeri ini. Jangan tanya yang lain-lain, tanya saja Mahfud MD. Mahfud MD juga sudah bilang, yang menciptakan polarisasi kurang lebih redaksinya ya masih di kalangan itu. Siapa yang dituju? Ya Anda. Abu Janda kemudian membeberkan alasan dirinya dan Denny Siregar cukup aktif di media sosial karena untuk meluruskan narasi provokatif dan adu domba dari kelompok Habib Rizik. Astagfirullahaladzim. Yang benar itu saya ada di sini ngomong untuk meluruskan apa-apa yang Anda pecah belah gitu, Denny Abu Jendas. Saya kira kalau mau diangkat polling, pasti semua meyakini bahwa pencipta polarisasi itu clear. Yusuf Kala pun sudah bilang, buzzer, Anda kan sudah mengaku juga sebagai buzzer, ya, bahasa kerennya influencer. Ya, lalu ia membantah tuduhan orang selama ini menganggap Abu Janda bekerja sebagai buzzer pemerintah Jokowi. Saya tidak pernah makan uang pajak. Wah, ini membantah ya. Kalau Denny Siregar kan tidak membantah. Berarti mengiyahkan kalau tidak dibantah ya. Video cerita saya influencer yang dibayar pada waktu Pilpres dipotong jelasnya. Oh ya, memang sempat diwawancara ya dengan background taman atau rumah mewah. Saya agak lupa itu. Saya menjelaskan bahwa tim kampanye tersebut telah dibubarkan pasca Pilpres. Tidak ada lagi buzzer bayaran pemerintah. Tidak ada lagi buzzer. Berarti sebelumnya ada. Berarti itu Anda akui, berkali-kali Anda akui ya. Dan tugas buzzer itu seperti Pak Yusuf Kala bilang, ya mereka lah yang membuat rusaknya demokrasi di Indonesia. Bukan hanya Yusuf Kala, saya kira banyak sekali yang bicara. AHY bicara yang sama ya. Tokoh-tokoh politik yang sebetulnya tidak terlalu bersinggungan dengan Anda, yang tidak pernah Anda serang, juga menyatakan hal yang sama. Masa Anda masih terus mengelak? Oh, itu memang tugasnya mengelak ya. Jadi apapun, seterdesak apapun, Anda akan terus mengelak karena pesanannya begitu barangkali ya. Ya kalau bukan pemerintah, sebetulnya kan mudah saja kalau kecurigaan rakyat hari ini. Ya, siapa lagi? Kalau bukan pemerintah yang membayar Anda, ya barangkali oligarki. Apakah betul? Silahkan dijawab. Selain itu, Abu Janda mengaku heran mengapa orang seperti dirinya mendapat sasaran dari Bjorka. Kan tadi sudah dijelaskan. Anda juga kan ngikutin mestinya. Ini permintaan dari netizen. Jadi patut dipertanyakan Bjorka ini, hacker internasional atau pasukan Muslim Cyber Army pendukung imam besar. Ini kan bahasanya sudah ngaco lagi ini ya.